Setiap hari, gadis itu harus membuang sisa makanan ke dalam panci perunggu. Membuang sisa makanan yang dibungkus. Kemudian, makanan-makanan ini, ajaibnya, makanan-makanan ini tiba-tiba terkirim ke dinasti daging kuno. Para tentara dengan senang hati makan sisa-sisa makanan. Mereka tidak hanya menganggapnya berharga. Setelah makan, mereka juga bersyukur atas karunia dewa. Dewa-dewi kembali mengirimkan sesuatu. Ini adalah daging, dan ada mie gantung dan mantou. Semuanya terbuat dari tepung yang halus. Ternyata, jenderal dan tentara yang bertugas di sini selama setengah tahun sudah kehabisan persediaan makanan. Mereka bahkan tidak makan selama 3 hari 3 malam. Bahkan air pun tidak bisa diminum. Sejak makanan dikirimkan melalui panci perunggu itu, mereka baru bisa bertahan dengan susah payah. Namun, di kota, masih banyak rakyat yang kelaparan. Maka sang jenderal memutuskan untuk menulis surat doa. Berdoa agar bisa mendapatkan pertolongan dari dewa. Siapa sangka jenderal hanya melemparkan surat ke dalam wajan perunggu. Kemudian surat itu tiba-tiba menghilang. Dan dengan cepat, surat itu dikirim ke rumah gadis itu. Setelah membaca surat, gadis itu baru mengerti. Ternyata wajan perunggu di depannya ternyata terhubung dengan dinasti daging. Maka dia pun membalas surat untuk menanyakan keadaan jenderal. Dan jenderal menerima balasan surat, langsung memberitahu bahwa mereka membutuhkan bantuan makanan dan amunisi. Pintu gerbang sulit untuk dijaga. Ada 300.000 penjajah. Mereka mengepung kita di dalam kota. Saya bersedia mengorbankan nyawa. Hanya berharap dewa bisa membuat kita, semua orang bisa selamat. Makanan untuk 100.000 orang. Bukan jumlah yang sedikit. Saya butuh waktu untuk mengumpulkan. Tunggu saja, aku akan membantumu menghancurkan para penjajah itu. Namun, gadis itu melihat, mengumpulkan barang-barang ternyata membutuhkan lebih dari 3 juta. Tiba-tiba matanya menjadi gelap. Dan pada saat itu, wajan perunggu kembali mengirimkan surat. Dari tulang menjadi dewa. Mie ayam kuil. Kaya raya, kaya raya. Coba gantung ini di internet. Lihat, ini berasal dari barang antik dari dinasti Qing. Bisa dijual dengan harga berapa? Orang baik seperti Xiao Tings, bagaimana bisa meninggal muda seperti itu? Hanya memberi mereka makanan dan air, tidak terlalu efektif. Xiao Feifan mengejar. Saya harus memikirkan cara membantu mereka memenangkan perang. Membantu mereka untuk keluar dari pengepungan. Buku Xiao Feifan. Kemudian gadis itu membuat alat sendiri untuk pamannya. Menelepon, mengatakan bahwa dia ingin 5.000 baju besi, 000 pedang tang dan 100.000 anak panah. Juga perlu meledakkan bahan peledak. Sementara jenderal di sini belum menerima pasokan. Prajurit di garis depan melaporkan serbuan musuh. Tetapi sekarang jenderal hanya memiliki 20.000 pasukan. Sedangkan musuh memiliki 300.000 pasukan. Benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Jenderal, bagaimana kalau Anda bertanya kepada dewa lagi? Mungkin dia punya cara. Dewa sudah, kita sudah cukup. Saya harus melakukannya sendiri. Xiao Tings, buka pintu gerbang dengan baik. Aku tidak mengerti maksudmu. Bisa dipertimbangkan. Aku akan meninggalkanmu dalam keadaan utuh. Bunuh dia. Xiao Tings, serang pintu gerbang. Terkejut, bunuh. Bukankah kita kehabisan amunisi dan persediaan makanan? Mengapa masih ada begitu banyak anak panah? Mundur sekarang. Kita menang. Raja besar, sisa 200.000 pasukan bantuan telah tiba. Hahaha, bagus. Serang. Tidak baik, Jenderal. Mereka memiliki pasukan bantuan. Teruskan tembakan. Kita kehabisan anak panah. Xiao Xiao, senjata tajam yang kamu inginkan. Kakak sudah menyiapkannya untukmu. Tapi kamu ingin membeli yang bisa. Bahan peledak untuk meledakkan gunung. Bahan peledak ini berbahaya. Tidak semudah itu untuk menjualnya. Bisa. Berapa banyak stok yang kamu punya? Semuanya akan kuambil. Saya keluar 3 kali lipat. Kakak tidak bisa melakukannya. 5 kali. Apakah kamu tidak sedang menyulitkan kakak? Bagaimana mungkin kakak menjualnya padamu untuk melakukan hal buruk? Aku menjamin tidak akan melakukan hal buruk. Kakak. 20 juta. Aku tidak bisa menerjemahkan kalimat ini karena tidak memiliki konteks yang jelas. Bisakah kamu memberikan kalimat lain yang bisa saya terjemahkan? Xiao Yanzi, akan kutunjukkan padamu kekuatan bahan peledak modern. Xiao Tings, pasukan bantuan 200.000 dari saya sudah tiba. Sementara kamu, tinggal 20.000 tentara kepiting dan udang. Lihat bagaimana kamu bisa menang.
Hati-hati, Jenderal. Wakil Jenderal Chen. Hahaha. Xiao Ze,